Arhan adalah seorang TKI Jawa Tengah, bekerja sebagai tukang sapu jalanan yang hidup sederhana. Dengan seragam lusuh dan penghasilan pas-pasan, hidup di tengah megahnya kota-kota besar di Korea Selatan. Suatu hari, ia menemukan seorang wanita cantik asal Korea, bernama Jisoo, tergeletak lemah di taman dengan kursi roda di sampingnya. Panik, Arhan berusaha menolongnya, namun ternyata wanita cantik itu hanya berpura-pura lumpuh sebagai bagian dari eksperimen sosial untuk konten videonya. Melihat ketulusan Arhan, Jisoo memberinya hadiah berupa 2 pilihan, uang 50 juta rupiah atau menjadi pacarnya selama seminggu. Mengejutkan, Arhan memilih opsi kedua. Dari situlah dimulai perjalanan singkat mereka. Awalnya hanya permainan, tetapi perlahan hubungan itu berubah. Jisoo, yang tadinya hanya ingin membuat konten, mulai benar-benar mengenal dan merasakan dunia Arhan. Keras, sederhana, namun penuh kejujuran. Mereka menghadapi ejekan masyarakat yang meremehkan, tekanan dari komentar negatif warganet, hingga penolakan keras dari ayah Jisoo yang merasa hubungan tersebut memalukan. Meski demikian, Jisoo menemukan ketulusan yang tidak pernah ia rasakan dari dunia glamor konten kreator. Arhan yang polos namun jujur membuatnya merasa nyaman dan dihargai apa adanya. Seoul selalu tampak seperti kota yang tak pernah tidur. Lampu-lampu neon menyala terang. Jalan raya ramai dengan mobil mewah. Dan orang-orang berjalan cepat dengan jas rapi serta wajah penuh ambisi. Di tengah megahnya kota metropolitan itu, ada sosok yang hampir tak diperhatikan. Arhan, seorang pemuda asal Jawa Tengah. Pagi-pagi sekali ia sudah mengenakan seragam oranye yang warnanya mulai pudar, dengan celana kerja yang sudah sobek kecil di lutut, dan sepatu bot murahan yang solnya menipis. Di tangannya, sebuah sapu panjang menjadi teman setia. Ia bukan siapa-siapa, hanya tukang sapu jalanan yang bekerja membersihkan sisa-sisa kehidupan orang-orang kota yang sibuk mengejar mimpi mereka. Setiap kali ia menunduk mengambil daun kering atau puntung rokok, dalam hatinya ia mengulang doa sederhana. Semoga pekerjaannya hari ini membawa rezeki halal untuk ibunya di kampung. Kerja keras itu pahalahan, pesan ibunya dulu, yang selalu ia ingat setiap kali rasa lelah datang. Meski hidupnya sederhana, hatinya tetap teguh. Ia percaya, meskipun dunia tak pernah benar-benar menoleh padanya, Allah selalu melihat usahanya. Hari itu, sinar matahari pagi menembus sela-sela pepohonan taman kota. Arhan tengah menyapu trotoar sambil bersenandung pelan lagu Jawa yang biasa ia dengar dari radio tua di rumahnya dulu. Namun langkahnya terhenti ketika matanya menangkap pemandangan yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Seorang wanita muda tergeletak di rerumputan, kursi roda berada di sampingnya. Rambut panjang hitamnya berantakan menutupi sebagian wajah. Kulit pucatnya tampak kontras dengan gaun putih yang ia kenakan. Arhan terperanjat. "Astaga, Nona!" serunya, sapunya terlepas dari genggaman. Ia berlari mendekat, lututnya nyaris goyah karena panik. Ia jongkok cepat menepuk-nepuk pipi wanita itu dengan hati-hati. "Kau baik-baik saja, bangunlah!" Suaranya lirih, hampir putus asa. Ia bahkan sempat merogoh saku celananya, mencari ponsel tua yang ia gunakan, berniat menelepon ambulans. "Aku harus panggil bantuan, jangan pingsan, Nona!" bisiknya tergesa. Tepat ketika tangannya gemetar hendak menekan nomor darurat, wanita itu tiba-tiba membuka matanya. Tatapan matanya tajam, namun bibirnya melengkungkan senyum misterius. "Kau sungguh polos," ucapnya dalam bahasa Inggris yang agak kaku, membuat Arhan terdiam kaku. Keringat yang tadi dingin karena panik kini bercampur dengan rasa bingung dan malu. "Apa maksudmu? Kau..." "Tidak apa-apa," tanyanya dengan suara serak.
Wanita itu kemudian menunjuk ke arah kursi roda di sampingnya. Dan di sana Arhan baru menyadari ada kamera kecil yang terpasang tersembunyi. "Aku tidak benar-benar lumpuh," katanya santai. "Ini hanya eksperimen sosial untuk konten videoku." Arhan ternganga, seakan dadanya diremas. Antara lega karena wanita itu ternyata baik-baik saja, dan kesal karena ia baru saja dipermainkan. "Jadi, kau bohong?" Suaranya meninggi, namun lebih terdengar kecewa daripada marah. Wanita itu yang wajahnya sangat cantik dengan kulit seputih porselen dan mata bulat berkilau, hanya tersenyum kecil sambil mengangkat bahunya. "Aku sedang menguji orang-orang, ingin tahu siapa yang benar-benar peduli. Banyak yang lewat begitu saja, bahkan ada yang menertawakan ia menatap Arhan dengan sorot kagum. Tapi kau berbeda, kau datang dengan ketulusan, bahkan terlihat panik sekali." Arhan masih terdiam, menatap tanah. Ia tidak tahu harus senang atau marah. Namun sebelum ia sempat bicara lagi, wanita itu melipat tangannya di dada dan berkata penuh percaya diri, "Sebagai hadiah, aku beri kau 2 pilihan. Pertama, uang 50 juta rupiah. Kedua, menjadi pacarku selama 1 minggu." Arhan terpaku, matanya membesar. Tawaran itu terdengar seperti candaan gila. 50 juta? Jumlah itu bisa melunasi utang keluarganya, memperbaiki rumahnya yang nyaris roboh, bahkan membiayai sekolah adiknya. Namun pilihan kedua, meski tak masuk akal, tiba-tiba mengguncang hatinya. Ia terdiam lama. Angin pagi berembus, membuat dedaunan berguguran di sekitarnya. Arhan menunduk, wajahnya murung, pikirannya bercampur aduk. 50 juta adalah impian. Ia bisa mengirim uang ke ibunya, membeli obat untuk ayahnya yang sakit-sakitan, dan pulang kampung dengan bangga. Tapi hatinya berkata lain. Pelan-pelan ia mengangkat wajahnya, menatap wanita itu dengan mata jujur. "Aku pilih jadi pacarmu seminggu," ucapnya lirih, tapi tegas. Wanita itu terbelalak, lalu menutup mulutnya menahan tawa. "Kau aneh sekali. Orang lain pasti langsung ambil uang itu. Tapi kau memilihku?" Arhan mengangguk pelan. Wajahnya memerah. "Uang bisa dicari lagi, tapi kesempatan ini mungkin tak akan datang 2 kali. Wanita itu akhirnya terkekeh kecil, lalu mengulurkan tangannya. "Namaku Jisoo." Dengan ragu, Arhan menyambutnya. "Aku Arhan," jawabnya singkat. Dalam hatinya, ia sendiri masih tak percaya dengan keputusan yang baru saja ia buat. Tapi ada suara kecil dalam dirinya yang mengatakan, mungkin inilah jalan yang takdir siapkan. Hari pertama mereka berpacaran terasa janggal. Jisoo, dengan gaya hidupnya yang glamor, mengajaknya makan di restoran mewah di pusat kota Seoul. Dinding kaca menjulang tinggi, lampu gantung kristal berkilau, dan pelayan berjas rapi menyajikan menu dengan bahasa Prancis yang sulit dipahami Arhan. Duduk di kursi empuk yang terasa terlalu mewah baginya, Arhan kikuk memegang sendok dan garpu perak yang disusun berlapis. Tangannya sempat bergetar, lalu ia berbisik lirih. "Aku biasanya makan pakai tangan, Jisoo." Jisoo spontan tertawa kecil, bukan menertawakan tapi kagum pada kejujuran yang ia dengar. "Tidak apa-apa, Han, aku suka orang yang apa adanya," balasnya lembut sambil menatapnya. Arhan menunduk, wajahnya merah padam. Ia merasa seperti ikan kecil yang tersesat di lautan luas. Tapi tatapan Jisoo memberinya keberanian untuk tetap duduk di sana. Hari berikutnya, Jisoo mengajak Arhan berjalan menyusuri Sungai Han. Cahaya matahari sore memantul di permukaan air, menciptakan kilau keemasan. Orang-orang berfoto dengan pakaian modis, pasangan-pasangan duduk di bangku sambil bergandengan tangan. Di antara semua itu, ada mereka. Seorang gadis Korea cantik dengan gaun sederhana dan seorang TKI dengan seragam lusuh yang baru saja ia lepas setelah bekerja. Jisoo menatapnya, lalu bertanya pelan, "Han, kenapa kau tak pilih uang saja?"
Itu jumlah besar. Bisa mengubah hidupmu. Arhan terdiam, menatap langit yang mulai berubah jingga. Ia menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Uang bisa dicari lagi, Jisoo. Tapi kesempatan duduk di sampingmu mungkin hanya datang sekali seumur hidup." Kata-kata itu sederhana, tanpa hiasan. Tapi Jisoo merasakan sesuatu bergetar di dalam hatinya. Ia tak pernah mendengar kalimat sesederhana itu dari semua pria kaya yang mendekatinya. Tanpa sadar, ia tersenyum, mencoba menyembunyikan perasaan yang mulai tumbuh. Namun kebersamaan mereka tak selalu berjalan mulus. Beberapa kali, orang-orang di jalan memandang sinis. Ada yang berbisik, "Lihat, gadis cantik itu jalan dengan tukang sapu." Ada pula yang sengaja menunjuk dan tertawa. Jisoo mencoba cuek, tapi tatapan mereka menusuk. Ketika mereka duduk di sebuah kedai kecil untuk makan tteokbokki, Jisoo memperlihatkan layar ponselnya. Kolom komentar di akun media sosialnya dipenuhi cemoohan. "Konten murahan, kasihan gadis cantik itu. Pasti cuman main-main, gak mungkin serius." Jisoo menggigit bibirnya, menahan perih. Arhan melihat itu, lalu menunduk. "Aku sudah terbiasa diremehkan, Jisoo. Sejak kecil aku sering dianggap tak ada. Tapi aku tidak ingin kau terluka karena aku," katanya lirih. Jisoo terdiam, lalu meraih tangannya di atas meja. "Aku tidak terluka, Han. Aku hanya marah pada dunia yang tak bisa melihat ketulusan." Saat itu, Arhan merasa genggaman tangannya lebih hangat daripada makanan apapun yang ada di meja. Tekanan terberat justru datang dari keluarga Jisoo. Suatu sore, telepon dari ayahnya membuat Jisoo pucat. "Kau mempermalukan keluarga dengan bergaul dengan orang kelas bawah," bentak sang ayah dari seberang. Air mata Jisoo mengalir, tapi ia mencoba tegar. Ketika Arhan melihatnya menangis, ia panik. "Jisoo, apa yang terjadi?" tanyanya sambil mengusap lembut bahunya. Jisoo terisak. "Ayahku, dia marah karena aku bersamamu. Dia bilang aku mempermalukan keluarga." Arhan terdiam. Hatinya perih. Ia tahu dunia mereka berbeda, dan kini ia menyadari jurang itu semakin nyata. Tapi dengan suara tenang, ia berkata, "Kalau kau lelah, kalau kau ingin berhenti, aku mengerti." Jisoo langsung menggeleng dengan air mata yang masih jatuh. "Aku tidak peduli pada ayahku. Aku hanya peduli pada perasaanku." Arhan terdiam lama, lalu mengusap rambutnya pelan. "Kau terlalu berharga untuk menangis karenaku, Jisoo." Meski begitu, Jisoo justru semakin ingin mengenal dunia Arhan. Suatu pagi, ia nekat menemaninya bekerja menyapu jalan. Mengenakan topi sederhana dan jaket tebal, Jisoo memegang sapu panjang yang terasa berat di tangannya. "Sapu ini berat juga ya," keluhnya sambil mencoba mengayunkan ke kanan kiri. Arhan tertawa kecil, suaranya renyah. "Aku sudah terbiasa. Setiap hari aku mengayunkan sapu ini puluhan kali." Jisoo terengah, lalu berhenti sebentar, memegangi pinggangnya. "Astaga, aku baru sebentar saja sudah capek." Arhan mendekat, mengambil sapu dari tangannya. "Biar aku saja, kau nanti sakit," ucapnya lembut. Mereka lalu duduk di trotoar, memakan kimbap yang dibawa Jisoo dari rumahnya. Meski hanya duduk di pinggir jalan dengan seragam kerja yang bau debu, Jisoo merasa lebih bahagia daripada ketika duduk di restoran mewah dengan lampu kristal. "Han," katanya sambil tersenyum tipis, "kau membuat hal sederhana jadi terasa istimewa." Malam itu, angin musim gugur bertiup pelan, membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Mereka duduk di sebuah bangku kayu di taman, di bawah pohon dengan daun-daun yang berguguran. Jisoo memeluk lututnya, menatap bintang yang bertaburan di langit Seoul. Suaranya lirih, penuh kejujuran. "Han, aku dulu pikir hidupku sudah sempurna. Aku punya uang, aku punya teman, aku punya jutaan penggemar di dunia maya. Semua orang selalu menyanjungku. Tapi anehnya, aku merasa kosong." Arhan menoleh, memperhatikan wajah Jisoo yang disinari cahaya lampu jalan.
Ia melihat air mata bening yang menggantung di sudut matanya. "Kosong?" tanyanya pelan. Jisoo mengangguk. "Ya, semua orang mendekatiku karena sesuatu. Uang, popularitas, atau sekadar ingin ikut terkenal. Tidak ada yang benar-benar membuatku merasa aku cukup apa adanya." Arhan terdiam lama, lalu menatap tanah. "Aku hanya orang biasa, Jisoo. Bahkan mungkin jauh dari apa yang kau bayangkan. Aku takut kau akan menyesal sudah dekat denganku." Jisoo menoleh cepat, menggenggam tangannya erat. "Tidak, Han. Justru aku bersyukur. Untuk pertama kalinya, aku bisa jadi diriku sendiri. Hari-hari berlalu lebih cepat daripada yang mereka sadari. Seminggu yang dijanjikan hampir berakhir." Pagi itu, Arhan merasa aneh. Seakan ada sesuatu yang akan hilang dari hidupnya. Saat senja tiba, mereka kembali ke taman yang sama. Tempat pertemuan pertama yang penuh kejutan. Suasana tenang, hanya terdengar desiran angin dan kicauan burung yang hendak pulang. Jisoo duduk di kursi yang sama, kali ini tanpa kursi roda pura-pura, menatap rumput yang bergoyang diterpa angin. "Han," ucapnya dengan suara bergetar. "Seharusnya ini berakhir hari ini." Arhan menunduk, merasakan dadanya diremas. Ia menatap sapunya yang tergeletak di samping bangku, lalu menghela napas panjang. "Ya, aku tahu. Kontrak seminggu," balasnya lirih, seakan menelan kepahitan yang tak bisa ia tolak. Hening menyelimuti mereka. Tapi dalam hati keduanya terasa seperti ada badai yang sedang bergolak. Jisoo menoleh tiba-tiba, matanya berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Arhan dengan kuat, seolah tak ingin melepaskannya. "Aku tidak mau berhenti, Han. Aku tidak bisa. Aku sudah jatuh cinta padamu." Kata-kata itu keluar begitu saja, membuat Arhan terkejut. Dadanya bergetar, wajahnya kaku, tak tahu harus merespons apa. "Tapi, Jisoo," ia berusaha bicara, suaranya patah. "Dunia kita berbeda. Aku hanya tukang sapu jalan. Aku bahkan tak pantas berdiri di sampingmu." Air mata jatuh di pipi Jisoo. Ia menggeleng keras. "Kau salah. Justru kau membuatku merasa berharga. Kau satu-satunya yang melihatku bukan sebagai Jisoo si selebgram, tapi sebagai Jisoo, seorang manusia biasa." Arhan tak bisa berkata-kata. Tangannya perlahan mengusap air mata Jisoo. Hatinya bergetar hebat, sadar bahwa perasaan yang ia sembunyikan selama ini tak bisa lagi ditekan. Keheningan menyelimuti mereka beberapa detik, hanya suara napas beradu dengan dingin malam. Arhan akhirnya tersenyum samar, meski air matanya ikut menetes. "Kalau kau benar-benar yakin, Jisoo, aku akan berjuang. Aku tak punya apa-apa. Aku tak bisa memberi kemewahan, apalagi popularitas. Tapi aku punya ketulusan dan aku akan jaga hatimu sekuat tenaga." Jisoo langsung menutup jarak, memeluknya erat. "Itu lebih dari cukup bagiku, Han. Aku tidak butuh dunia glamor. Aku hanya butuh seseorang yang membuatku merasa cukup." Dalam pelukan itu, Arhan merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa diterima apa adanya. Bukan karena uang, bukan karena penampilan, tapi karena hati. Untuk pertama kali, ia merasa hidupnya yang sederhana ternyata berarti bagi seseorang. Namun cinta mereka tidak bisa lagi disembunyikan. Media Korea mulai meliput. Foto-foto mereka beredar. Seorang gadis cantik bersanding dengan pria berseragam oranye tukang sapu. Judul-judul artikel bermunculan. Eksperimen sosial jadi nyata. Selebgram jatuh cinta pada tukang sapu asal Indonesia. Ada yang menulis dengan nada kagum, tapi tak sedikit yang sinis. Komentar warganet semakin liar. "Ini pasti settingan. Cari sensasi murahan. Dia pasti mau numpang kaya dari cewek itu." Arhan membaca beberapa komentar di ponselnya, lalu tersenyum pahit. Ia sudah terbiasa dengan cibiran, tapi kali ini berbeda. Kali ini cemoohan itu juga menimpa Jisoo,
seseorang yang sangat ia pedulikan. Ketika seorang jurnalis bertanya padanya secara langsung, "Apa benar kau hanya memanfaatkan popularitas Jisoo?" Arhan menunduk sebentar, lalu menjawab tegas, "Aku bukan siapa-siapa. Aku tidak punya apa-apa. Tapi aku tahu satu hal. Aku jujur dengan perasaanku. Aku mencintainya dan itu saja yang aku punya." Kata-kata sederhana itu, meski singkat, membuat Jisoo yang berdiri di sampingnya menitikkan air mata haru. Malam berikutnya, sebuah konflik besar tak bisa dihindari. Ayah Jisoo, seorang pengusaha berpengaruh di Seoul, memanggil putrinya pulang ke rumah. Wajahnya keras, sorot matanya penuh kemarahan yang ditahan. "Jisoo," katanya dengan suara dingin, "ayah sudah membaca semua berita. Kau sadar tidak betapa memalukan hubunganmu dengan orang itu?" Kata orang itu diucapkan dengan nada merendahkan, menusuk hati Jisoo. Ia menggertakkan gigi, mencoba menahan gejolak perasaannya. "Apa? Arhan bukan seperti yang kau pikir. Dia tulus. Dia tidak pernah memanfaatkan aku." Sang ayah menggebrak meja, membuat vas bunga di atasnya bergetar. "Tulus? Apa kau lupa siapa dirimu? Kau anak dari keluarga terhormat. Bagaimana mungkin kau menyeret nama keluarga kita dengan seorang tukang sapu jalanan?" Jisoo berdiri, matanya berkaca-kaca, tapi nadanya tegas. "Justru karena dia tukang sapu, aku percaya padanya. Dia tidak punya apa-apa untuk dipamerkan, tapi dia bisa memberiku apa yang selama ini hilang, kejujuran dan ketenangan." Kata-kata itu membuat ruang tamu meledak dalam keheningan tegang. Sang ayah hanya terdiam, wajahnya merah menahan amarah. Di sisi lain, Arhan yang mendengar kabar bahwa ayah Jisoo menentang keras hubungan mereka, merasa dunia runtuh di atas pundaknya. Malam itu ia duduk di kamarnya yang sempit di rumah kontrakan tua. Lampu redup menemani pikirannya yang kacau. Ia menatap tangan kasarnya, penuh kapalan akibat bekerja, lalu menghela napas panjang. "Apa aku benar-benar pantas di sampingnya?" gumamnya pada diri sendiri. Ponselnya berbunyi, sebuah pesan masuk dari Jisoo. "Han, jangan menyerah. Aku ada di pihakmu." Membacanya membuat dadanya hangat sekaligus perih. Arhan membalas singkat, "Aku takut, Jisoo. Aku tidak ingin kau menderita hanya karena aku tak lama." Ponselnya kembali bergetar, kali ini dengan balasan cepat. "Kalau harus menderita, biar aku yang memilih. Aku memilih bersamamu." Arhan menutup mata, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia sadar, cinta itu bukan lagi main-main. Tapi apakah ia cukup kuat melawan dunia Jisoo yang begitu besar? Hari demi hari, tekanan semakin keras. Paparazzi mengikuti langkah mereka kemanapun pergi. Warganet menuliskan komentar pedas di akun media sosial Jisoo. Bahkan beberapa brand besar yang bekerja sama dengannya mulai menarik diri karena takut reputasi tercoreng. Namun Jisoo tidak goyah. Suatu sore, ia menarik tangan Arhan ke sebuah jalan kecil yang sepi, jauh dari kamera. "Han," katanya lirih, "aku tidak peduli dengan komentar mereka. Aku hanya peduli dengan satu hal. Kau tetap di sini." Arhan menatap matanya dalam-dalam, melihat keteguhan yang bahkan lebih kuat dari dirinya sendiri. "Aku ingin tetap di sini," Jisoo jawabnya pelan. "Tapi aku takut aku tidak bisa melindungimu dari semua ini." Jisoo tersenyum samar, lalu menyentuh pipinya. "Kalau begitu, kita lindungi satu sama lain. Kau dengan caramu, aku dengan caraku. Yang penting kita tidak saling melepaskan." Kata-kata itu sederhana, tapi bagaikan pelindung yang menguatkan mereka di tengah badai. Sebuah titik balik datang ketika sebuah acara talk show besar diundang untuk menghadirkan mereka berdua. Studio penuh penonton, kamera menyorot, jutaan mata menunggu di layar televisi. Sang pembawa acara menanyakan pertanyaan tajam. "Arhan, banyak orang berkata kau hanya menumpang hidup dari Jisoo.
Apa kau bisa membuktikan bahwa cintamu tulus? Ruangan mendadak hening. Arhan menelan ludah, menatap Jisoo yang duduk di sampingnya, lalu menoleh pada penonton. Saya tidak bisa membuktikan dengan harta. Saya tidak punya apa-apa. Tapi saya bisa membuktikan dengan hati. Ketika saya melihat Jisoo, saya tidak melihat selebgram terkenal. Saya melihat seorang wanita yang rapuh, yang butuh ditemani. Dan selama saya hidup, saya akan menemani dia, meski seluruh dunia menertawakan saya. Kalimat itu membuat ruangan riuh oleh tepuk tangan. Kamera menyorot Jisoo yang menangis sambil menggenggam tangan Arhan. Untuk pertama kalinya, banyak orang melihat cinta mereka bukan sekadar eksperimen atau sensasi murahan, melainkan sesuatu yang nyata. Waktu berlalu. Meski badai kritik tidak pernah benar-benar hilang, cinta mereka tetap tumbuh, perlahan tapi kokoh. Jisoo mulai berani menunjukkan kehidupan sederhana bersama Arhan di kanal kontennya. Bukan lagi eksperimen, melainkan kisah nyata. Penonton melihat sisi manusiawi dari seorang selebgram yang dulu tampak sempurna, dan banyak yang mulai luluh. Suatu malam mereka kembali ke taman tempat semuanya bermula. Angin berhembus lembut, daun-daun beterbangan di bawah cahaya lampu jalan. Arhan tersenyum kecil. Lucu ya, semua ini berawal dari kebohongan kecil. Jisoo menatapnya penuh cinta, lalu menggeleng. Tidak, Han, semua ini berawal dari ketulusanmu. Kalau bukan karena kau yang menolongku waktu itu, mungkin aku tidak pernah tahu arti cinta yang sebenarnya. Mereka berdua saling berpegangan tangan, menatap langit yang dipenuhi bintang. Di tengah dunia yang masih meremehkan,